Pergi kau dari rumah ini, jangan pernah kembali lagi. Tak sudi aku bersuamikan gembel melarat macam kau. Istriku, bukankah rumah ini aku yang membelikan untukmu? Saudagar borong berkata dengan membelas. Tidak peduli, rumah ini telah menjadi milikku. Sekarang enyah kau dari rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Lurus, video kali ini akan mengisahkan tentang kisah pesan seorang istri. Selamat menyaksikan dan semoga dapat diambil hikmah yang baik. Pada zaman dahulu, di daerah pesisir Kalimantan Barat, terdapat sebuah kota dagang yang ramai. Banyak saudagar atau pedagang yang menetap di sana, baik untuk sementara maupun sebagai penghuni tetap. Di antara para saudagar itu, ada seorang saudagar yang kaya raya. Saudagar itu bernama Borong. Ia dipanggil saudagar Borong oleh teman-temannya karena suka memborong barang-barang dagangan dalam jumlah yang besar. Ia selalu sukses dalam setiap perniagaan. Walaupun saudagar Borong seorang kaya raya, ia tidak sombong. Ia adalah seorang yang baik hati serta sopan tutur katanya. Ia juga dikenal sebagai orang yang santun terhadap kaum fakir miskin dan suka menolong orang yang berada dalam kesusahan. Oleh karena itu, masyarakat banyak yang menyukainya. Kaum fakir miskin sering berdoa untuk kejayaan dan keselamatan. Saudagar Borong mempunyai 4 orang istri yang berparas cantik. Setiap kali saudagar Borong pergi berlayar, ia selalu menanyakan kepada semua istrinya oleh-oleh apa yang mereka sukai. Istrinya yang keempat sangat berbeda sifat dan tingkah lakunya dari ketiga istrinya yang lain. Istrinya yang satu ini adalah seorang wanita yang saleh, taat beribadah, setia kepada suaminya, dan suka menolong orang yang berada dalam kesusahan. Oleh karena itu, saudagar Borong sangat menyayangi istrinya yang keempat ini. Sebaliknya, ia sangat dibenci oleh istrinya yang 3 orang itu. Istri pertama sampai istri ketiga yang memiliki perangai yang sangat buruk. Mereka tidak setia kepada suaminya. Jika suaminya tidak ada di rumah, mereka selalu pergi. Mereka juga sangat boros dalam menggunakan uang. Mereka gemar membeli barang-barang yang kurang bermanfaat dengan harga yang sangat tinggi. Pada suatu ketika, saudagar Borong akan berlayar ke negeri seberang. Sebelum berangkat, ia menanyakan istrinya satu persatu ingin dibawakan oleh-oleh apa nantinya. Dan istrinya yang pertama sampai istrinya yang ketiga bermacam-macam yang mereka inginkan. Ada yang ingin dibelikan gelang emas 24 karat, ada yang memesan liontin bermata berlian, ada yang ingin dibelikan kain sutra dalam jumlah yang besar. Terakhir, saudagar Borong menanyakan istrinya yang keempat. Namun, permintaan istrinya yang termuda ini aneh sekali. Istrinya yang satu ini ingin dibelikan akal yang sehat. Sesaat, saudagar Borong termenung mendengar permintaan istrinya itu. Karena sepanjang pengetahuannya tidak pernah ada orang yang menjual akal. Namun, ia seorang suami yang bijaksana. Ia diam saja tanda setuju. Tidak lama kemudian, saudagar Borong pun pergi berlayar ke negeri seberang. Hal ini memang sering dilakukannya. Setelah beberapa bulan, saudagar Borong berniaga ke negeri seberang. Tibalah saatnya ia akan kembali ke Kalimantan Barat. Sebelumnya ia telah membeli segala pesanan para istrinya, kecuali yang dipesan oleh istrinya yang keempat, yaitu membeli akal sehat. Saudagar Borong sudah menjelajahi setiap kota dan pelosok-pelosok. Namun jual beli akal yang secara langsung memang tidak pernah ada. Hal ini cukup memusingkan saudagar Borong. Orang-orang yang memperhatikan tingkah laku saudagar Borong menyangka saudagar itu telah gila. Akhirnya, saudagar Borong memutuskan untuk kembali ke Kalimantan Barat tanpa membawa pesanan istrinya yang keempat. Tiba-tiba, suatu keajaiban terjadi. Setiap kali kapalnya akan berlayar kembali, setiap kali pula kapalnya diguncangkan oleh angin ribut. Peristiwa itu seolah-olah merupakan pesan dari istrinya yang keempat dan mempunyai kekuatan gaib yang luar biasa. Oleh karena itu, saudagar Borong bertekad tidak akan kembali ke Kalimantan Barat sebelum pesanan dari istrinya yang keempat ini ia dapatkan. Pada suatu saat, saudagar Borong bertemu dengan seorang anak lelaki di tepi pantai. Bapak sepertinya sedang bingung.
Tanya anak lelaki itu. Iya, saya sedang bingung, jawab saudagar borong. Bapak sepertinya bukan orang miskin. Dari cara berpakaian, kelihatannya Bapak seorang saudagar besar yang kaya raya. Mengapa Bapak masih bingung? Harta benda tidak selalu menjamin orang bebas dari kesusahan. Kadang, kita tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan, walaupun harta yang cukup. Jadi, Bapak menginginkan apa lagi? Tanya anak laki-laki itu. Aku belum dapat memenuhi keinginan istriku, ucap saudagar borong. Memang istri Bapak menginginkan apa? Istriku ingin dibelikan akal sehat, tukas saudagar borong. Tiba-tiba anak laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. Apakah kau juga menganggapku gila? Tanya saudagar borong. Bukan Pak, maafkan saya. Saya kira tidak ada orang yang menjual akal sehat, kecuali... Namun anak laki-laki itu tidak meneruskan ucapannya. Kecuali apa? Tanya saudagar borong cemas. Begini Pak, di daerah ini ada seorang tua yang arif dan bijaksana. Ia dikenal sebagai kakek yang bijak. Ia terkenal serba bisa karena pengetahuannya yang luas. Namun orang itu sangat aneh. Walaupun ada di daerah ini, namun jarang ditemukan dan sifatnya sangat aneh. Oh, benarkah? Benar Pak. Mungkin Bapak dapat meminta nasihat kepada kakek bijak itu. Saya kira menemukan kakek bijak adalah suatu usaha yang tidak gampang. Diperlukan kesabaran dan ketekunan. Baiklah anak muda, terima kasih atas saranmu. Berhari-hari saudagar borong mengitari tepi pantai itu. Setiap bertemu dengan para nelayan miskin yang menderita, ia memberi sedekah. Pada hari ketujuh, uang sakunya telah habis disedekahkan. Saudagar borong merasa tidak khawatir, karena di dalam kapal dagangnya masih tersimpan uang dan barang-barang yang berharga yang cukup banyak. Saat itu, pagi bersinar cerah. Seperti biasa, saudagar borong berjalan mengitari pantai. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada kakek tua memakai jubah putih dan duduk di atas batu di tepi pantai. Perlahan-lahan saudagar borong menghampiri orang tua itu. Setelah mereka berkenalan, saudagar borong menceritakan maksudnya serta segala peristiwa yang telah terjadi pada dirinya. Orang tua yang tampak arif bijaksana mula-mula diam, kemudian berkata, "Engkau terlalu banyak mempunyai istri. Padahal di antara keempat istrimu, ketiganya sama sekali tidak setia." Selanjutnya, orang tua yang arif bijaksana itu menambahkan, "Namun, engkau tidak boleh menyalahkan mereka. Oleh karena itu, ceraikan saja mereka menurut hukum yang berlaku. Cukup satu orang saja yang menjadi istrimu." Saudagar borong kemudian menjawab, "Bagaimana caranya saya memilih satu di antara mereka, sehingga saya tahu siapa yang setia kepada saya?" Orang tua itu menjelaskan lebih lanjut, "Kalau nanti engkau kembali ke Kalimantan Barat, dan ketika kapal Ananda telah mendekati pesisir Kalimantan Barat, janganlah terburu-buru merapat ke pelabuhan. Akan tetapi, biarkan sementara kapalmu berlabuh di tengah. Kau pergi ke darat dengan perahu saja. Kalau kau telah bertemu dengan para istrimu, katakan pada mereka bahwa kapalmu tenggelam, perniagaan rugi, dan utang bertumpuk." Setelah menerima nasihat dari orang tua itu, saudagar borong mengucapkan terima kasih. Ketika ia memberikan uang dalam jumlah yang besar, orang tua itu menolak. "Selama 6 hari kulihat kau telah membantu para nelayan miskin di pantai ini. Itu sudah cukup sebagai upah untuk membeli akal sehat yang telah kuberikan kepadamu." Setelah berkata demikian, orang tua itu pun pergi meninggalkan saudagar borong yang sedang termangu. Jadi ia telah mengetahui perbuatanku selama beberapa hari ini, gumam saudagar borong. Kapal saudagar borong terus melaju membelah ombak dan riak yang tidak habis-habisnya. Pada hari keempat menjelang dini hari, kapal itu memasuki Selat Karimata dan mendekati pelabuhan. Saudagar borong memerintahkan kepada nahkodanya agar menghentikan kapalnya di tengah. Hal itu dilakukan sesuai dengan nasihat orang tua yang arif bijaksana itu. Saudagar borong mendarat dengan perahu ke pelabuhan. Dari sana ia berjalan kaki menuju rumah para istrinya dengan berpakaian compang-camping dan basah kuyup.
Pertama kali ia menuju ke rumah istrinya yang pertama. Setelah istrinya tahu bahwa yang datang adalah suaminya, ia bergegas membukakan pintu. Namun ketika ia melihat suaminya yang compang-camping dan basah kuyup, ia sangat heran. Setelah mendengar penjelasan suaminya bahwa kapalnya tenggelam dan perdagangannya rugi, istrinya membentak dengan kasar, "Pergi kau dari rumah ini, jangan pernah kembali lagi. Tak sudi aku bersuamikan gembel melarat macam kau." "Istriku, bukankah rumah ini aku yang membelikan untukmu?" Saudagar Borong berkata dengan membelas. "Tidak peduli, rumah ini telah menjadi milikku. Sekarang enyah kau dari rumah ini." Saudagar Borong diusir keluar seperti layaknya mengusir anjing yang kelaparan. Kemudian pintu rumah ditutupnya dengan keras. Demikian pula halnya ketika Saudagar Borong datang ke rumah istrinya yang kedua dan yang ketiga. Istrinya yang ketiga berkata, "Kamu bangkrut. Kebetulan sekali. Sebenarnya sudah lama aku ingin berpisah denganmu. Karena diam-diam aku telah menjalin cinta dengan pemuda yang lebih gagah dan tampan darimu. Sekarang bebaslah aku." Akhirnya saudagar itu sampai ke rumah istrinya yang keempat. Di sini ia mendapatkan sambutan yang sangat istimewa. Setelah melihat suaminya yang basah kuyup, istrinya yang satu ini segera membawakan handuk dan seperangkat pakaian. Disediakannya air panas untuk mandi suaminya. Selanjutnya, Saudagar Borong dirawat dengan penuh rasa kasih sayang. Kopi panas pun disediakannya karena ia tahu suaminya gemar minum kopi. Keesokan harinya, ketiga istrinya yang tidak setia itu langsung diceraikan oleh Saudagar Borong. Setelah mengetahui keadaan Saudagar Borong yang sebenarnya, ketiga istrinya itu merasa menyesal karena telah berlaku kasar dan tidak setia terhadap suaminya itu. Akan tetapi, apa hendak dikata, nasi sudah menjadi bubur, semuanya sudah terlambat. Selanjutnya, Saudagar Borong hidup dengan istrinya yang keempat dengan penuh kebahagiaan sampai di hari tuanya. Mereka dikaruniai anak yang baik-baik dan sopan budi bahasanya. Dari kisah di atas, ada pesan moral yang disampaikan. Orang yang setia pada akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan sebagai buah kesetiaannya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.